Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu untuk kemudian kita menuntut ilmu syar'i, ilmu yang harus kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah ilmu agama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ketika kita diberikan kemudahan untuk belajar agama Allah, maka kita harus manfaatkan kesempatan itu, kemudahan itu, sehingga bisa nanti kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, ya, yang mana ini tema yang sangat penting bagi kita, sehingga kita sadar bahwasannya tugas dakwah itu tugas kita bersama. Ya, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bersama membangun dakwah. Ya, bersama membangun dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu mereka menjadi umat terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan, yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai penolong bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka itu menjadi umat yang terbaik? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana sudah kita bacakan di awal tadi, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, para sahabat, adalah sebaik-baik manusia yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Apa yang menyebabkan para sahabat itu menjadi manusia yang terbaik? Apa kira-kira? Ayat selanjutnya mengatakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf dan melarang manusia dari berbuat yang mungkar. Oleh karena ma'asyiral muslimin, dakwah merupakan tugas kita bersama. Karena kalau kita tidak sadar akan tugas yang berat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan menggantikan kita dengan umat yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, dan demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah
di dalam Al-Quran kecuali Allah bersumpah dengan sesuatu yang penting. Allah bersumpah dengan sesuatu yang penting, berarti menunjukkan pentingnya waktu untuk kita jaga, untuk kemudian kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al-insan, di situ alif lam lil istighraq, semua manusia berada pada kerugian. Mereka seluruh manusia itu asalnya adalah merugi, menjadi orang-orang yang rugi. Illa, di situ ada pengecualian, istisna, adatul istisna. Ada pengecualian. Siapa orang-orang yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang benar imannya sesuai dengan ilmu. Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka kemudian beramal saleh. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kemudian mereka senantiasa berwasiat, kemudian menyerukan manusia untuk senantiasa berbuat baik. Lalu kemudian mereka sabar, ya, ketika mereka mengemban amanah untuk menyerukan manusia ke jalan yang benar. Oleh karenanya para ulama di antara Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsa, ya, mengambil faedah dari ayat ini atau surat ini. Ada 4 hal yang bisa kita ambil. Pentingnya kita kemudian beriman kepada Allah di atas ilmu. Ya, jadi ilmu yang kemudian membuahkan sebuah amal. Ilmu, amal saleh. Tidak cukup dengan itu saja. Kemudian dakwah. Ketika kita punya ilmu, kemudian kita sudah berusaha untuk mengamalkan, maka ada lagi kewajiban yang harus kita lakukan adalah ad-dakwah, berdakwah. Lalu kemudian yang keempat adalah sabar. Karena pasti ada rintangan dan tantangannya, maka kita harus bersabar. Bersabar menghadapi segala macam rintangan, segala macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, kemudian kita sudah berusaha untuk mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup kiranya kita menjadi orang yang soleh. Kita menjadi orang yang soleh itu tidak cukup. Ya, di sana ada soleh, ada juga muslih. Ada soleh, ada apa? Muslih. Ya, apa perbedaannya soleh dan muslih? Kira-kira perbedaannya. Soleh, kalau kita jadi orang soleh, insya Allah tidak ada orang yang membenci kita. Ya, orang insya Allah senang semua sama kita. Jadi orang soleh. Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau menjadi orang soleh. Ketika itu juga beliau tidak ada musuhnya. Iya atau tidak? Iya. Karena sebatas menjadi orang soleh, kita tidak ada musuhnya. Karena kita beramal untuk diri kita sendiri. Ya, kita sholat, iya. Berbakti kepada orang tua, iya. Bersedekah, iya. Berinfak di jalan Allah, iya. Lalu kemudian berpuasa, iya. Pokoknya beramal soleh lah. Iya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW mulai diangkat menjadi Nabi, itu derajatnya sudah tidak soleh lagi, tapi sudah naik menjadi muslih. Yaitu beliau menyerukan umat untuk berbuat baik, meninggalkan perbuatan syirik, hanya kemudian berdakwah menuju tauhid, meninggalkan perkara-perkara yang tidak diajarkan, menuju perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan segala macam maksiat, menuju jalan ketaatan kepada Allah. Dari situlah banyak musuhnya. Ya, dari situlah akan banyak musuhnya. Muslih. Kalau kita jadi orang muslih, itu kita banyak musuhnya. Pasti orang banyak tidak senang sama kita. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin. Dan ini adalah tantangan bagi kita. Ya,
dan ini adalah tantangan ujian bagi kita. Apakah kita akan bersabar ataukah kita akan mundur pelan-pelan? Ya. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwah kemudian butuh sinergi. Ya, dakwah ini butuh sinergi antara kemudian orang yang berilmu. Ada yang kemudian bersinergi, mereka berdakwah dengan hartanya. Ada juga yang berdakwah dengan tenaganya. Lihat para sahabat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat itu banyak. Ya, para sahabat itu banyak, tapi mereka bermacam-macam. Ada yang kemudian fokus berdakwah dengan ilmunya. Ya. Kemudian ada juga yang fokus berdakwah dengan hartanya. Tidaklah ada setiap peperangan kecuali mereka ada andil di situ. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada juga sahabat yang mungkin tidak dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla berupa harta, maka mereka tidak ketinggalan untuk ikut berjihad di jalan Allah. Karena itu adalah sinergi. Iya. Tidak semua orang harus menjadi ustadz. Tidak. Ada yang kemudian jadi ustadznya, ada yang kemudian menjadi yang mendukung ustadznya dari sisi harta, dari sisi manajemen, dari sisi kemudian sisi-sisi yang lain, saling melengkapi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, apa kira-kira potensi pada diri kita yang bisa kita berikan untuk dakwah di jalan Allah? Itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tidak sembarangan. Ya. Orang yang berilmu kemudian dia tidak mau berdakwah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian orang yang berharta tidak mau untuk berdakwah dengan hartanya, ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian orang-orang yang kemudian memiliki apa yang bisa diberikan untuk agama Allah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ini yang harus kita pikirkan, bahwasanya kita harus memiliki andil untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Apa kira-kira andil kita ma'asyiral muslimin? Apa yang kita berikan untuk agama Allah, hakikatnya kita sendiri yang butuh. Agama Allah tidak butuh dengan kita ma'asyiral muslimin. Jadi ketika kita kemudian seperti ini berdakwah, saling ta'awun di atas kebaikan, itu kita sendiri yang butuh. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak butuh pada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali kepada kita. Kitalah yang butuh terhadap ampunan Allah, terhadap pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya ayo kami mengajak kepada saudara-saudara kita, jika ada di depan kita proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek untuk mengembangkan dakwah, terutama dakwah yang menyerukan kepada sunnah, yang menyerukan kepada akidah yang benar, ayo jangan sekali-kali kita tidak pernah ikut di dalamnya. Apa yang bisa kita bantu? Ada pembangunan masjid, Ustaz, saya tidak punya duit untuk infak di jalan Allah, ya, tapi saya punya sertifikat rumah. Ini saya kasih. Boleh tidak? Boleh. Ya, sangat boleh. Ya, saya tidak punya uang untuk nyumbang. Ini tapi saya punya kebun 2 hektar. Silahkan dimanfaatkan untuk dakwah jalan Allah. Masya Allah. Ya. Dan kita tidak akan pernah miskin ma'asyiral muslimin dengan andil di dalam agama Allah. Tidak pernah. Kita akan kemudian diberikan kemudahan, diberikan jalan-jalan yang sangat banyak. Itulah yang harus kita tanamkan pada diri. Apa yang kira-kira bisa kita? Kalau kita tidak punya kemudian harta, apa saja kita belum punya, tapi kita masih punya tenaga. Jadi kita andil dengan tenaga kita. Kita punya kemampuan untuk memberikan kontribusi di sisi media, Masya Allah. Ya, kita mainkan di sisi media, kita share, kemudian kita upload, kita edit, ya tentunya dengan amanah, dengan kemudian menjaga aturan-aturan yang ada. Ini luar biasa, sinergi dakwah. Oleh karena dakwah itu butuh sama-sama.
Ya, tidak bisa kita kemudian sendiri-sendiri. Rasul SAW ketika berdakwah beliau dibantu oleh para sahabatnya. Ya, dibantu oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, dibantu oleh Umar bin Khattab. Ya, subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa ini harus kita tekankan dan pahalanya besar. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan orang-orang yang berada di belakangnya itu pahalanya besar. Sangat-sangat besar. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la ahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Jika seandainya ada orang yang mengenal hidayah dengan sebab perantara kita, apapun itu sebabnya, mungkin dia nonton video kita, mungkin dia ada yang pernah ngajak, kemudian dapat hidayah. Ada yang kemudian dia hanya sekedar di-share info kajian, subhanallah. Terus ada kemudian orang mendapatkan hidayah dari situ, maka pahalanya sangat-sangat besar. Apa kata Rasulullah SAW? Jika seandainya ada satu orang mendapatkan hidayah melalui perantara kita, itu lebih baik daripada kita mendapatkan onta merah. Antum tahu harga onta merah di Arab Saudi? Ada yang tahu? Ya, yang paling bagusnya harga onta merah di Arab Saudi itu 1 juta real. Kalau seandainya 1 realnya 4.000, kira-kira berapa ya? 4 miliar. Kalau kita berdakwah, satu orang ikut, kemudian mengenal sunnah, mengenal akidah yang benar, ya, ibaratkan kita dapat bayaran 4 miliar. Bayangkan, 4 miliar sedikit atau sedikit? Banyak ya? Banyak. Ya, Masya Allah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ini yang harus membuat kita semangat. Ya, pahala Allah lebih besar daripada hanya sekedar 4 miliar. Lebih besar. Ya, oleh karena ya inilah yang harus kemudian kita fahami bersama. Lalu dalam sebuah hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnah. Ya, menghidupkan sunnah dalam artian apa? Misalnya di suatu kampung itu belum ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, belum ada orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Ayo kita dengan segala keterbatasan yang ada, kita koordinasi. Ada 1-2 ikhwan, ya mungkin ngaji di rumahnya, lalu kemudian besoknya bertambah lagi, ada yang ikut lagi, masya Allah. Ya, ini kan luar biasa. Ya, membuat sesuatu, ya, menghidupkan sunnah. Ya, menghidupkan sunnah yang kemudian banyak ditinggalkan manusia, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, seperti orang yang mengamalkan tersebut. Ini kan luar biasa. Ya, terkadang kita membutuhkan amalan-amalan, ya, yang seperti ini. Nanti ketika kita mati, tidak bisa lagi kita beramal. Ketika kita sudah mati, tidak bisa lagi beramal. Ya, kalau orang mati bisa beramal, ya pada takut. Ya, tidak bisa kita beramal, sudah selesai. Apa yang kemudian kita harapkan? Yaitu amalan-amalan soleh kita atau pahala-pahala yang bisa mengalir kepada kita. Ya, ada mungkin orang yang kita ajarkan ngaji waktu itu, baca Al-Quran. Ada yang orang kita ajarkan tata cara sholat sesuai sunnah. Ya, ada yang kita ajarkan bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla. Dari situlah kemudian pahala itu terus mengalir. Meskipun kita sudah wafat, meskipun kita sudah, ya, menjadi mayit, ya, maka pahala itu akan terus kita panen. Ya, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, keutamaan dakwah sangat besar. Maka kita harus bersama. Ya, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dahulu para sahabat itu, ya, ketika ada proyek-proyek surga, ya, jadi proyek-proyek akhirat, itu para sahabat itu rebutan. Ya, berbeda dengan manusia zaman sekarang. Ya,
Kalau belum ada duitnya, apa? Tidak mau. Oh ya. Karena kalau cuma dijanjikan pahala, itu manusia itu kadang tidak mau. Sholat berjamaah contohnya, kan dijanjikan pahalanya berapa? 27 derajat. Itu kan banyak orang tidak datang. Coba jika seandainya di Masjid Taqwa ini, ya, di setiap shop itu ada uangnya. Jadi setiap yang berjamaah di sini dapat uang 270.000 per sholat, per satu kali sholat berjamaah. Kira-kira masjid ini bakal ramai atau tetap sepi? Hah? Ya pasti ramai. Belum waktunya sholat sudah pada datang. Ya, bahkan mungkin buat penginapan sebelah masjid. Iya. Karena nyata itu tuh, ada duitnya itu. Kan lumayan. Kalau 5 waktu bisa full, bisa berapa itu? 1 juta lebih. Iya atau tidak? Iya. Kalau 30 hari, udah 30 juta. Tidak usah kerja sudah. Iya, fokus sholat berjamaah saja. Nah, itu kan manusia berpikirnya begitu. Iya. Kalau ada duit, mau dia. Tapi kalau diiming-imingkan oleh Allah ya Azza wa Jalla berupa pahala, itu masih mikir. Iya. Masih mikir. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim, orang yang beriman harusnya mereka yang sangat-sangat percaya dengan pahala dari Allah ya Azza. Mungkin sekarang kita tidak tahu efeknya pahala itu. Nanti ketika kita sudah mati baru kita rasakan. Itulah gunanya al-iman bil ghaib, al-iman bil yaumil akhir. Itu gunanya. Sehingga kita beramal ini betul-betul karena Allah ya Azza wa Jalla. Iya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah ayo kita bersama-sama ya membangun dakwah ini, membangun tempat kita ini, kota kita ini, atau mungkin kabupaten kita ini untuk menjadi lebih baik. Ya. Karena kalau bukan kita sendiri, orang-orang yang asli sini kemudian membangun dakwah yang kemudian menyerukan kepada ajaran yang benar, siapa lagi? Ya, oleh karenanya ayo, ya kita harus semangat, jangan kemudian kendor. Kalau kita sudah berbuat untuk agama Allah, itu jangan kemudian kita khawatir dari mana nanti dananya, dari mana nanti ininya, itunya, jangan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, ya in tansurullah yansur, ya wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Jadi ketika kita berbuat untuk agama Allah, contohnya kita mau bikin pondok pesantren, kita mau bikin masjid, itu kan kita termasuk berbuat untuk agama Allah. Ya. Pasti Allah akan menolong, asalkan niat kita benar karena Allah, bukan karena yang lain, Allah akan bantu. Dari manapun jalannya, Allah akan gerakkan hamba-hambanya untuk membantu proyek-proyek dakwah tersebut agar bisa berjalan. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ada saatnya kita ini berpikir ya tidak matematis. Terkadang orang ini mikir terlalu hitung-hitungan matematika gitu. Bahkan kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, itu tidak bisa dihitung-hitung dengan matematika. Iya. Saya pernah kenal seseorang itu infak rutinnya, ya infak rutin. Itu kalau ada daurah para dai itu yang ada di Jawa Timur sana, itu dia saja yang menjamin selama 5 hari. Nyewa villa, datangkan syekh dari Arab Saudi, dari Jordania. Itu kalau di total sekitar ya itu agenda tahunan. Itu kalau di total semua 5 hari itu nyewa villa semua, jadikan makan dan lain sebagainya 2 miliar. Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Dan orangnya itu aja yang nyumbang. Satu orang itu. Secara matematika kalau dia misalnya punya harta 10 miliar kan cuma bertahan 5 tahun. Iya atau tidak? Itu matematika manusia. Tapi sampai sekarang masih berlanjut. Kecuali pas corona kemarin belum. Iya. Itu sudah bertahun-tahun. Rezekinya tambah lancar, perusahaannya tambah besar, kemudian masya Allah. Ya, di antara salah satu usahanya adalah ternak mutiara. Ternak mutiara, ya di bawah laut, masya Allah.
Ya, belum lagi usaha-usaha besar yang lain. Barokah. Ya, di jalan Allah Azza wa disinfakkan hartanya. Oleh karena benar kata Rasulullah SAW, mana kasat ya sedekahun min mal. Tidak akan pernah berkurang sedekah seseorang, infak seseorang dari ya karena dia sedekah. Tidak akan berkurang, tidak akan jadi miskin. Tidak ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Justru banyak ceritanya orang pelit itu jadi miskin. Ya. Kita ini kaya berapa lama sih? Ya, kita ini sekarang mungkin diberikan amanah kekayaan. Berapa lama kita akan kaya? Ya minimal sampai mati. Ya, sampai mati saja. Habis itu selesai. Apakah kekayaan itu akan bermanfaat kepada kita atau tidak? Ya, sahabat yang mulia itu mereka kaya raya, banyak yang kaya raya. Ya, termasuk al-asyara mubasysyirin bil jannah. Orang-orang 10 orang yang dijamin masuk surga itu semuanya kaya raya kecuali satu orang. Siapa yang bisa menyebutkan? Al-asyara mubasysyirin bil jannah. Abu Bakar. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Kita ini kalau para sahabat harus kenal. Ya, jangan kenal artis-artis saja. Apa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa? Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Sa'ad bin Zaid, Talha bin Ubaidillah. Apa lagi satunya? Zubair bin Awam. 10 ini semuanya orang kaya kecuali satu. Siapa? Siapa yang enggak kaya? Biasa-biasa saja, sederhana gitu. Hah? Siapa kira-kira? Yang 10 yang saya sebutkan itu. Hah? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Ya, karena tidak dapat warisan. Ya, karena bapaknya kan tidak muslim. Ya, kalau bapaknya tidak muslim ya otomatis anaknya tidak dapat warisan. Salah satu penghalang dapat warisan apa? Iftiraquddin, beda agama. Ya. Dan Ali ini sering tidurnya di apa? Di bawah tanpa alas. Makanya beliau sering dijuluki apa? Abu Turab. Ya, karena sering apa? Tidur di tanah. Makanya kunyah seseorang itu yang dimulai dengan Abu atau Ummu itu tidak harus nama anak. Ya. Bisa kesukaan kita apa? Seperti Abu Hurairah. Itu kan karena suka kucing. Nah, jadi Abu Hurairah. Ya. Jadi tidak harus nama anak, bisa kesukaan kita. Misalnya kita di kajian suka tidur ya Abu Nu'as, ya Abu Naum misalnya. Ya, kita suka ngantuk Abu Nu'as, misalnya begitu. Iya. Misalnya kita suka terlambat sholat berjamaah Abu Masbuk, bisa. Iya. Jadi tergantung kebiasaan kita. Iya. Bisa aja begitu. Jadi tidak harus nama anak. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullahi. Jadi sahabat semua ini orang kaya semua. Iya. Mereka tidak mau kekayaan mereka itu ditinggalkan di dunia. Mereka mau bersama kekayaan mereka di surga. Itu sahabat. Ketika ada seruan proyek-proyek akhirat, itu mereka tidak hitung-hitungan. Nanti saya makan apa ya kira-kira ya? Enggak. Nanti saya gimana? Enggak. Suatu ketika itu ada paceklik di kota Madinah. Sehingga orang Yahudi ini kan licik dia. Ketika paceklik dimanfaatkan sehingga kaum muslimin biar susah. Tidak ada air. Sehingga yang punya air itu ketika Yahudi, sumur. Punya sumur ketika Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada sahabat, wahai para sahabat, siapa yang kira-kira mau membebaskan sumurnya Yahudi, insya Allah akan mendapatkan surga. Akan mendapatkan surga. Kalau sudah sahabat dengar namanya surga itu sudah tidak pikir panjang. Ya, Utsman bin Affan langsung kata, saya akan bebaskan itu sendirian. Ya, sekitar harganya itu kalau tidak salah 20 dinar, 20.000 dinar. 20.000 dinar atau dirham. Ya pokoknya kalau dirupiahkan sekitar ya 4 sampai 8 miliar. Itu zaman dulu. Baik, zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Itu sudah infak berapa? 4 sampai 8 miliar. Itu banyak atau tidak? Ya banyak, sekarang aja masih banyak. Iya atau tidak?
4 miliar sekarang banyak atau sedikit? Loh, masih banyak. Kalau kita dikasih mau atau tidak? Ya mau. Saya aja mau. Ya. Subhanallah, lihat para sahabat. Luar biasa. Ya. Kemudian pernah suatu ketika pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi paceklik juga. Sehingga orang-orang mengadu. Jadi kalau kita jadi pemimpin itu siap diadui orang, Pak. Ya, bisa jadi Pak RT, jadi ketua yayasan, jadi ketua DKM. Jadi siap menerima aduan masyarakat itu harus siap. Ya, jangan kemudian nggak usah ngadu ke saya. Loh, saya kan ketuanya kok. Ya, dipilih jadi ketua itu ya harus siap mendengarkan aduan-aduan, curhatan-curhatan, harus siap. Ya, otomatis karena waktu itu khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para sahabat yang lain itu kan datangnya ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini paceklik, hujan tidak turun-turun. Bahan makanan sudah habis, gimana ini? Maka jawab Abu Bakar, sabar. Ya, semoga Allah SWT turunkan pertolongannya. Ya, sabar. Sampai kemudian pada waktu itu juga tidak selang lama Utsman bin Affan mendatangkan sekitar 100 ekor unta dengan membawa dagangan, bahan makanan yang didatangkan dari Syam. Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini, Pak, jago dagang, pedagang ulung. Ya, makanya beliau kaya raya. Jadi kalau kita pengen kaya raya, itu ya dagang. Ya, pengen cepet kaya raya itu. Ya, bukan ngepet ya. Nah, itu cara yang salah. Tapi cara yang benar sesuai dengan syar'i ya dagang. Iya, bukan nipu orang. Bayangkan, datangkan 100 onta yang membawa dengan bawa barangan yang penuh. Ketika itu orang Yahudi begitu, langsung mendatangi rumah apa? Utsman, ditawar. Ya, sehingga bisa dijual. Langsung orang-orang Yahudi ini kan licik dia. Selalu memanfaatkan momen-momen kesusahan kaum muslimin. Ya, oleh karena kalau kita kemarin itu kan pas kaum muslimin lagi susah, pas corona, itu harga masker dinaikkan. Wah, itu hati-hati tuh, bahaya. Memanfaatkan momen-momen di saat orang susah itu hati-hati. Harusnya itu kan diwakafkan gratis. Kok malah dibayarkan? Bayar, alhamdulillah. Ya. Ah, itu watak-watak Yahudi itu begitu. Ya. Begitu. Ya. Jika seandainya kita ada kurang air di sini misalnya. Ya. Yang harus kan itu adalah wakaf, bukan malah jualan air. Ya, biar dapat untung banyak. Ya. Itu memanfaatkan momen-momen yang tidak semestinya. Ya. Ya meskipun sebenarnya jualan ya tidak haram, cuma kan ya itu watak-watak Yahudi begitu. Senang dengan penderitaan orang lain. Akhirnya waktu itu ya sahabat yang mulia Utsman bin Affan terjadi negosiasi. Ya Utsman, tidak usah barang itu diturunkan, semua saya beli. Saya akan berikan kamu untung 1 kali lipat. Jadi misalnya kulaannya harga 100.000 langsung dibeli 200.000. Jadi kamu tidak usah, terima beres saja. Berapa itu semua saya bayar. Kata Utsman bin Affan dengan cerdas, saya tidak mau, saya pengen lebih. Ya udah 2 kali lipat. Ya, jadi 200% untungnya. Kulaknya 100, ya mungkin dibayar 300. Saya mau lebih, nggak mau saya cuma 2%. Ya udah 3%. Ya udah 3 kali lipat. 300%. Wah, nggak mau kalau cuma sebegitu. Ya udah terakhir mentok 400%. Jadi kulaknya 100 dikasih laba 400%. Jadi semua total harga 500.000. Nah, ini saya contoh aja. Sehingga untungnya Utsman 400.000 per barang. Ya kalau ada 10.000 barang, nah itu sudah kaya raya kita itu. Iya. Tapi Utsman tidak mau, saya pengen lebih. Orang Yahudi udah geram sama Utsman. Wahai Utsman, siapakah yang akan bisa membeli lebih? Ya, tidak akan mungkin ada orang. Ya, mentok paling di 400% ini. Kata siapa? Ada kok. Ya, Utsman itu begitu. Kata siapa? Tidak ada kok. Ya, akhirnya coba lihatkan kepada kami. Ya, ini sengaja Utsman ini pengen menghinakan orang-orang Yahudi, agar orang-orang Yahudi ini ya tahu diri gitu. Ya, agar tidak semena-mena gitu. Akhirnya Utsman
menyuruh seseorang untuk memanggil seluruh kaum muslimin penduduk Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Walallahu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sampaikan beberapa hal mengenai agar kita ikut andil untuk membangun dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang kita mampu dari yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika ada seorang yang berilmu, maka dia berdakwah dengan ilmunya. Jika ada seorang yang memiliki kelebihan harta, maka dia berdakwah dengan hartanya. Jika ada seseorang yang tidak memiliki harta dan juga kurang ilmunya, maka dia bisa ikut andil di dalam dakwah dengan tenaganya. Ada salah seorang ulama yang sangat luar biasa yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau ini menggabungkan antara semua hal ini. Ia berdakwah dengan ilmunya, beliau termasuk ulama ahli hadis. Ia berdakwah dengan hartanya, beliau orang yang kaya raya. Beliau juga ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah dengan tenaganya. Kalau kita bisa menggabung semuanya itu bagus. Akan tapi terkadang kita ada diberi kelebihan dari satu sisi, tidak diberikan kelebihan dari sisi yang lain. Maka kita ambil posisi kita masing-masing. Kita ambil posisi kita masing-masing. Semua itu mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan atau amalan seorang yang beriman. Pasti Allah akan balas. Terselenggaranya misalnya kajian ini, banyak pihak-pihak yang ikut andil misalnya, itu semuanya ada balasannya dari Allah Azza. Semuanya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa, jangan pernah kemudian kita berkecil hati atau yang lain sebagainya. Semua mendapatkan pahala dari Allah. Oleh karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kemudian kita meremehkan amalan baik sekecil apapun itu. Jangan kita remehkan. Oleh karena semua amalan yang baik itu akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan walaupun itu kecil akan melihat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi dakwah ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ayo kita harus bareng-bareng berjamaah. Di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa bersatu. Bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah. Untuk mengemban dakwah. Bukan berpecah belah. Sesama Ahlus Sunnah tidak boleh berpecah belah. Ahlus Sunnah di setiap tempat itu sedikit. Kalau berpecah belah sisa berapa? Udah sedikit. Misalnya Ahlus Sunnah ada 2, berpecah belah satu-satu. Tidak ada lagi tersisa. Oleh karena ketika ada hal-hal yang mungkin ada yang bisa dibicarakan, ketika ada yang berbeda dan lain sebagainya, itu harusnya didiskusikan. Bukan malah kemudian berpecah dan lain sebagainya. Oleh karena ketika kita sudah membangun dakwah, terkadang banyak ujiannya dari Allah. Jadi kita dakwah itu sudah kita jalan, sudah ada mungkin yayasan, sudah ada sekolah, sudah ada pondok pesantren, itu akan banyak muncul masalah. Oleh karenanya ketika ada muncul masalah, itu kita harus sabar. Kita harus berlapang dada, memiliki jiwa yang besar. Itu adalah ujian. Apakah kita akan kuat atau tidak? Tidak ada kemudian dakwah itu mulus-mulus saja, Pak. Kalau ada dakwah yang mulus-mulus saja, berarti dakwanya salah. Kalau ada dakwah yang kemudian tidak ada ujiannya, mulus saja gitu, berarti dakwanya perlu dipertanyakan. Itu dakwah pesanan. Kalau mulus-mulus saja itu dakwah pesanan. Jadi pesanan masyarakat maunya gini, ya silakan. Semua boleh. Ustadz mau begini, boleh. Pokoknya serba boleh. Jadi tidak ada kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi serba boleh.
luar biasa. Ya. Nah, ini bukan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dakwah harus tegas. Dakwah Rasulullah SAW itu tegas. Tapi kemudian harus dibalut dengan akhlak. Kemudian kalau kita berdakwah di masyarakat, Pak, harus perhatikan akhlak. Ya, terkadang sebagian kita, ya terutama yang sudah ngaji ini terlalu kenceng, ya keras. Ya. Awal-awal ngaji itu kan biasanya semangat tuh. Ya, sehingga tidak ada yang benar kecuali dia. Keluar rumah itu kemudian dia main vonis orang aja. Oh neraka ini. Oh dia neraka. Subhanallah. Tidak boleh begitu. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Ngajinya salah kalau kayak gitu. Jadi kita berdakwah harus dengan akhlak. Kalau ada masalah-masalah fikih yang mungkin ada berbeda, ya, yang mana perbedaan itu masih bisa ditolerir, ya, maka kita berlapang dada. Jadi khilaf itu ada dua, ya, khilaf tanawwu dan khilaf tadad. Khilaf tanawwu harus lapang dada, toleransi, saling menghargai. Ya, tidak boleh kita saling kemudian menyalahkan. Kita ambil pendapat kita masing-masing, tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Itu namanya khilaf tanawwu. Ada khilaf tadad. Khilaf tadad tidak boleh berbeda. Khilaf yang bertentangan. Seharusnya Ahlussunnah itu harus satu pendapat, semua ikut, tidak boleh berbeda di situ. Dan kemudian kita toleransi. Ada kemudian seorang ustadz yang mengatakan jilbab tidak wajib. Kira-kira ini khilaf tadad atau khilaf tanawwu? Khilaf apa? Ya khilaf tadad. Jangan kemudian, oh itu kan pendapat ustadz itu, kita harus menghargai, saling toleransi. Tidak ada toleransi dalam seperti itu. Ya, hak-hak, batil-batil. Ya, ya namanya jilbab sudah wajib. Ya. Ini tidak boleh berbeda di situ. Yang boleh berbeda adalah para ulama berbeda pendapat tentang masalah cadar. Itu salah satu contoh, kita contohkan masalah fikih. Sehingga ketika di lapangan kita ini bisa berlapang dada ketika mendapatkan perbedaan itu. Para ulama berselisih, itu alot itu. Tentang masalah si Albani rahimahullah dengan para ulama di Saudi itu, masya Allah, perselisihan tentang masalah cadar, itu luar biasa. Ya. Cuma perselisihan itu tidak sampai mengeluarkan kepada Ahlussunnah, saling menghargai. Ada yang mengatakan wajib hukumnya, ya. Ada yang mengatakan sunnah. Ya. Jadi kemudian kalau kita mengambil yang paling hati-hati Ustaz, silakan. Ya justru itu yang bagus. Tapi kemudian kita tidak boleh kemudian mencela saudara kita mungkin yang belum siap pakai cadar atau yang lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus hargai. Yang paling penting adalah menutup aurat, jilbabnya panjang. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ini salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Di antara misalnya kita doa iftitah itu kan banyak tuh. Ya. Jadi kita pilih aja salah satu. Ya, ataupun kita gantian melakukan amalannya itu. Jadi nggak boleh kita memaksakan harus Allahumma ba'id ini. Kalau tidak Allahumma ba'id ini menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, itu kan tidak benar. Ya. Antum mau Allahumma ba'id ini, antum Allahumma kabira, subhanakallah, silakan. Itu namanya khilaf tanawwu. Ya, sama-sama benar. Ya, saling menghargai, saling. Tapi kalau ada mengatakan bahwasanya ya rukun Islam ini perlu ditambah, revisi jadi 6. Wah, ini tidak bisa toleransi ini. Ya, ini hantam seperti ini. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Begitu. Ya. Misalnya ada orang yang mengatakan ya orang gila bisa jadi wali. Ya, ini boleh dihargai nggak pendapatnya? Ya ini tidak benar. Ya, jadi wali nikah saja, jadi wali nikah, boleh nggak kira-kira gila? Bapaknya gila, terus jadi wali nikah, kira-kira sah nggak nikahnya? Ya nggak sah, nggak berakal kok. Ya, apalagi jadi wali Allah terus gila. Nah ini kan otaknya kurang. Ya, ini masyarakat muslimin. Ya, oleh karenanya hati-hati. Sekarang ini banyak bermunculan du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Ya, semuanya dibolehkan. Subhanallah. Ya. Hadis-hadis palsu digaungkan. Bayangkan, tidak takut kepada Allah.
Pernah tersebar itu kemarin. Ada yang katakan, ada yang dapat hadis dari Nabi gitu, langsung. Hadis tentang kopi. Man syaribal qahwa dakhalal jannah. Barang siapa minum kopi masuk surga. Masya Allah. Iya. Yang ini yang suka ya penjual kopi. Iya kan laris jadinya. Apalagi di Indonesia ini Pak. Di Indonesia itu tidaklah ada suatu aliran sesesat apapun pasti laku. Walaupun sesat laku. Ya atau tidak? Oh iya. Bayangkan. Laku. Ada pengikutnya. Ya, tidak lama beberapa waktu kemarin ada yang ya, tewas koid. Ya, apa? Yang mengaku malaikat Jibril. Lia Edan. Bayangkan. Mengaku malaikat Jibril. Subhanallah. Itu ada pengikutnya seperti itu. Nah, di Indonesia ini ya begitulah keadaan kita kaum muslimin. Ya, bayangkan nanti. Maka itulah pentingnya kita membangun dakwah yang hak ini secara bersama-sama. Ketika kita fokus untuk mendapatkan yang hak, kebatilan itu akan musnah dengan sendirinya. Allah berfirman, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Ketika kebenaran itu datang, kebatilan itu akan hilang, hancur, berkeping-keping. Ya. Kebatilan akan senantiasa ada, kesesatan akan senantiasa ada. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, kita harus hati-hati. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini kita harus hati-hati. Ya, maka kita perlunya pentingnya belajar, ya. Ta'awun, sinergi. Sehingga kita ini terjaga. Kehidupan kita ini terjaga, ilmu kita juga terjaga. Sehingga kehidupan kita ini tenang. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu besar. Makanya pahalanya orang-orang yang ikut andil dalam dakwah itu besar karena ya itu tadi. Ya. Bisa kemudian menyelamatkan umat daripada kesesatan-kesesatan. Karena zaman fitnah ini luar biasa. Apalagi sudah zaman medsos ya. Sekarang ini ya begitulah fitnahnya. Ya, apalagi kita ini sukanya kadang yang viral-viral. Itu suka tuh. Ya. Padahal itu sudah kita ketahui itu orang-orang yang menyimpang. Tapi karena kita penasaran. Kenapa tuh mendengarkan itu yang? Ya, namanya pengen tahu, Ustaz. Pengen tahu. Ya, didengarkan, akhirnya kena subhat. Ya, yang susah kemudian ustadznya. Ya. Ustadznya susah, terus ditanya, "Ustadz ini benar atau salah?" Ya, salah sendiri antum dengarkan itu. Salah sendiri antum ya kemudian mengorbankan diri antum. Hati kita ini lemah, ma'asyiral muslimin. Hati kita ini lemah. Jangan kemudian kita bermain-main dengan syariat Allah ya azza. Bermain-main dengan syubhat, bermain-main dengan hal-hal yang ya penyimpangan lah. Hati-hati. Hati kita ini lemah. Ya, iman kita itu lebih wajib kita jaga. Iman kita di atas sunnah ini wajib kita jaga. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itulah. Ayo kita sinergi. Perlunya kita sinergi dalam dakwah itu begitu. Ya, oleh karena bisa kita simpulkan ma'asyiral muslimin bahwasanya ya keutamaan orang-orang yang ikut andil di dalam ya agama Allah ini banyak sekali. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Ya, pahala yang besar sekali. Setiap orang yang mendapatkan hidayah ya melalui perantara kita. Misalnya kita bangun masjid, saling ta'awun, urunan, patungan, warung 100.000, kita ikut andil dalam masjid itu. Dari masjid itu makmur buat sholat, buat kajian, buat ya belajar, buat semua. Itu kita dapat pahala. Ya. Sampai pun kita mati masih dapat pahala. Ini pahalanya besar. Ya. Kemudian ya menjadi jariah itu tadi. Pahalanya besar menjadi jariah bagi kita. Ya. Orang yang kita dakwai kemudian dia mengenal sunnah, kemudian dia mengajarkan keluarganya mengajarkan anaknya, terus begitu. Ya. Sehingga dari turun temurun akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini kan luar biasa. Ya, jariah bagi kita. Ya, amalan saleh yang akan kemudian kita butuhkan nanti ketika kita sudah wafat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah Rabbuna Tabaraka Ta'ala dengan membawa hati yang bersih, bersih dari berbagai macam dosa, bersih dari berbagai macam kemaksiatan, bersih dari berbagai macam syubhat, bersih dari berbagai macam kesyirikan dan sebagainya. Butuh amalan soleh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara keutamaan juga kita ikut adil dalam dakwah, kita ikut mengkonter segala macam bentuk penyimpangan. Ya. Kita harus mengkonter amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kita harus konter. Orang-orang yang di atas kebatilan itu semangat. Kita pernah masuk di suatu pedalaman itu. Ya, di beberapa pedalaman itu, Masya Allah, luar biasa Pak. Orang-orang kafir itu, mereka itu di sana sudah lama. Mereka dari jauh, datang dari jauh untuk berdakwah di atas kekafirannya. Semangat. Sedangkan kita, seorang yang beriman, kita yakin ini adalah agama yang hak. Tentunya kita harus lebih semangat lagi untuk menyebarkan al-haq itu. Yang kafir, orang kafir, semangat dia menyebarkan kesesatannya. Para ahlul bid'ah semangat dia, mereka menyebarkan ahlul bid'ahnya. Apalagi kita, ahlus sunnah harus lebih semangat ma'asyiral muslimin untuk menyebarkan sunnah di muka bumi. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai semangat kita ini kendor. Ya, kita bersabarlah dengan segala macam rintangan yang ada. Bersabar saja. Paling lama kita bersabar berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Sampai berapa, Pak? Sampai mati. Ya, tahun berapa? Belum tahu. Ya. Jadi sampai kita mati. Ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "A'maru ummati ma baina sittini wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya kita minimal sabar itu sampai 60 tahun. Ya kalau usia kita sampai 60 tahun, ya 60 tahun kita sabar. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini menjadi simpanan besar di akhirat, ya, di akhirat kelak. Ya, jadi kita mengkonter segala macam kesesatan dengan dakwah ini, dengan apa yang kita buat, mengkonter kesesatan. Ya. Kemudian kita bisa mengikuti generasi sebaik-baik umat. Ya, sebaik-baik umat itu siapa? Para sahabat. Ya. Itu sudah tidak ada duanya. Para sahabat, mereka itu semua dijamin surga oleh Allah. Ya, baik disebutkan namanya secara langsung ataupun secara umum. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Was-sabiqunal, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Ya, dikatakan as-sabiqunal awwalun, ya, mereka yang masuk Islam sebelum adanya Fathu Mekah. Itu berarti mereka adalah as-sabiqunal awwalun. Ya, termasuk dari sahabat Ali, sahabat Utsman, Abu Bakar dan yang lain. Ya. Minal muhajirin, orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu adalah orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Wal ansar, siapa orang ansar? Orang Madinah yang kemudian menolong, menyambut kaum Ansar. Ya. Ini kan luar biasa. Walladzina tabauhum bi. Kalau kita sudah tutup lowongan jadi sahabat, tak mungkin. Kita menjadi sahabat itu tidak mungkin. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah walladzina tabauhum. Orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Itu masih kita ada peluang itu. Ya, kita mau jadi muhajirin, mau jadi ansor, tidak ada peluang. Tutup lowongannya. Karena sahabat itu, kata para ulama, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isaba fi Tamyiz Baina Shahaba, ya, man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi berjumpa. Ya, langsung berjumpa, hidup pada zaman Nabi langsung berjumpa, melihat. Itu sahabat. Tidak cukup kemudian melihat, harus mukminan bihi, harus beriman, menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kalau tidak beriman bukan sahabat. Walaupun itu dari kalangan apa? Keluarganya, Pak Lek nih, Pak D nih, ya, Pak D, Pak Lek, semuanya. Ya, itu tidak berguna kalau tidak beriman.
paman-pamannya, pakde-pakdenya itu tidak berguna. Jadi harus beriman. Kemudian bukan hanya cukup beriman saja lalu murtad, tidak. Wa mata ala dzalik, istiqomah di atas keimanan. Itulah mereka dikatakan sahabat. Ya. Kalau tidak memenuhi 3 persyaratan ini, mereka bukan sahabat. Ya, yang tidak pernah melihat Nabi ya berarti bukan sahabat. Ya. Kemudian ketika pada zaman Nabi melihat tapi tidak beriman, kan banyak itu. Ya, coba contohnya. Ya, banyak Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan abu-abu yang lain. Ya, masih banyak. Ya. Subhanallah, mereka tidak beriman. Padahal itu adalah keponakannya sendiri. Ya. Oleh karena itu menunjukkan bahwasanya ketika kita berdakwah ma'asyiral muslimin kepada keluarga kita itu kadang berat. Ya, keluarga kita, dakwah ke keluarga sendiri itu berat. Jangankan kita, Nabi saja berat kok. Nabi itu menginginkan pamannya agar masuk Islam, siapa? Abu Thalib. Tapi tidak bisa. Hidayah di tangan Allah ya Azza wa Jalla. Oleh karena ketika sakaratul maut, Nabi mendampingi. Tidak mau ketinggalan juga. Abu Jahal juga mendampingi. Ya. Jadi ketika Abu Thalib ini sakaratul maut, Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimatun, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujah di hadapan Allah. Aku akan membela engkau nanti di hadapan Allah jika engkau mengucapkan syahadat sebelum mati. Ya, kemudian ya saudaranya Abu Thalib, ya membisiki juga, tidak mau kalah dia. Abu Thalib, awas jangan murtad dari agama nenek moyang. Nah, itu. Ya. Jangan meninggalkan agama nenek moyang. Itu kalau sudah nenek moyang itu kan bahaya. Ya. Nah, kita tidak mengapa mengikuti nenek moyang kalau nenek moyang kita soleh. Tapi banyakan kita nenek moyangnya tidak soleh. Karena kan tidak boleh diikuti agama nenek moyang. Ya. Kalau nenek moyang kita soleh, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Ya. Tapi kalau tidak soleh, apa yang mau diikuti? Kita mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama yang membawa dakwah yang hak. Ya, itulah yang masyarakat muslimin. Ya, harus kemudian kita tahu. Ya. Oleh karenanya, ayo ya kembali lagi kita terus ingatkan. Ya, ayo bersinergi. Jadi keutamanya banyak sekali. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena ya tidak mungkin kita sampaikan semua, masih banyak keutamaan-keutamaan yang besar lainnya. Ya. Jadi itulah ya, dakwah keluarga itu susah, tidak mudah, makanya harus sabar. Ya, kita harus sabar. Kemudian kita harus istiqomah dalam dakwah. Ya, kita harus istiqomah dalam dakwah ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa kesimpulan yang kemudian bisa kita sampaikan. Ya, sebelum mungkin ditutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan.